Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bersekutu dalam perayaan iman, kebaktian Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam bersama para muridnya. Ia membasuh kaki para murid supaya mereka mendapat bagian di dalam Dia. Ia merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Ia juga memberikan roti dan anggur yang bermakna bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya. Menghadapi bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Tuhan Yesus Kristus dinyatakan. Di malam itu, Tuhan Yesus menegaskan dan mengajarkan kerendahan hati dan kemuliaan kasih. Mari kita hayati kerendahan hati dan kasih-Nya yang agung itu. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kebaktian Kamis Putih ini dengan menyanyikan Kidung Pembuka, Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 5. Meski tak layak dirimu. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian Kamis Putih pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita
dari pelengkap Kidung Jemaat 179 bait 1 dan 2. Kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh buatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 19 demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita dari Kidung Jemaat 362, bait yang pertama dan kedua, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus
Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku, raih dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus menerangi kita untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas malam yang indah ini, di mana kami bersama-sama dalam kebaktian ini, meskipun tidak dalam satu tempat kebaktian, tetapi berada di berbagai kebaktian rumah tangga atau kebaktian keluarga di berbagai tempat. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah, Kau satukan, Kau persekutukan kami dalam kebaktian Kamis Putih ini, dan kami akan lebih memaknainya dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami Tuhan, untuk kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam hidup kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memperhatikan bagian dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya,
engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, sebab kamu juga berbuat, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita lanjutkan ayat 30 sampai 35 demikian. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, peserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berada di Pekan Suci dan kita memasuki Trihari Suci. Saat ini Kamis Putih. Saudara-saudara, pada saat ini kita bersama mengingat, mengenang, merenungkan, menghayati bagaimana Tuhan Yesus Kristus pada saat itu ketika makan malam bersama menjelang atau dalam rangka Paskah menjelang Tuhan Yesus disalib. Malam itu bersama para murid makan malam atau perjamuan malam. Dan mereka saat itu bersama memecah roti. Kemudian Tuhan Yesus menuang anggur dan dibagi kepada para murid. Itu
sebagai simbol. Itu bermakna bahwa aku sebentar lagi akan menderita sengsara, tubuhku dan darahku dikorbankan dan dicurahkan untuk kalian. Terimalah roti ini, terimalah anggur ini, makanlah roti ini, minumlah anggur ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya Tuhan Yesus itu siapa toh? Dia kan Allah sendiri. Allah yang mulia karena dia dari sorga. Tetapi dia berkenan datang ke dunia, itu pun menderita dan mati di kayu salib. Bukan hanya itu, bahkan dia akhirnya turun ke dalam kerajaan maut. Saudara-saudara bisa membayangkan bahwa dia yang mulia itu akhirnya turun ke lembah yang paling rendah, kerajaan maut. Itu adalah penderitaan yang sangat-sangat berat. Dan saudara-saudara, tidak ada manusia yang menderita seperti itu. Dari surga yang maha mulia, yang maha tinggi, turun ke yang paling hina, paling lembah, paling dalam, paling rendah, kerajaan maut. Dan Tuhan Yesus rela. Untuk apa? Untuk mengorbankan tubuhnya dan darahnya sebagai tebusan, supaya kita bisa diambil dari kuasa maut menjadi miliknya. Oleh karena itu saudara-saudara, pada saat ini kita juga disediakan perjamuan kudus. Kita akan bersama menerima roti dan anggur, memakan dan meminumnya, dengan bersama-sama menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga Roh Kristus hidup di dalam hidup kita, di dalam persekutuan kita, dan senantiasa menghidupkan iman dan segenap hidup kita. Saudara-saudara, dalam bacaan kita dikatakan di sana bahwa pada saat itu, pada perjamuan malam itu, Tuhan Yesus berkenan mencuci kaki para murid. Saudara-saudara, mencuci kaki. Oleh karena itu Petrus, ketika gurunya yang dihormati, ketika Tuhannya yang dihormati akan mencuci kakinya, tentu saja tidak mau. Ini suatu penghinaan, merendahkan diri yang tidak seharusnya demikian. Maka dari itu Petrus, engkau tidak akan mencuci kakiku. Saudara, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini harus dilakukan karena ini sangat bermakna. Tuhan Yesus yang maha tinggi, dia yang maha mulia, dia yang adalah guru, dia yang adalah Tuhan dari mereka saja mau membasuh kaki mereka. Para murid pun harus mau membasuh yang lain, artinya mau merendahkan diri untuk melayani. Saudara-saudara, yang namanya pelayan itu kan membantu untuk mencukupkan kebutuhan yang dilayani, dan tentunya memang statusnya lebih rendah dari yang dilayani. Seringkali orang kalau dipandang lebih rendah tidak terima. Padahal pelayan memang harus lebih rendah. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dengan rela membasuh kaki muridnya, merendahkan diri. Ini juga pengajaran bahwa dia sebetulnya yang maha mulia dari kerajaan surga ke dunia, merendahkan diri untuk keselamatan manusia. Dan kemudian dilanjutkan perjamuan kudus, karena itu adalah bagian dari karya Kristus dalam suatu kesatuan pengorbanan tubuh dan pencurahan darahnya di kayu salib.
Saudara-saudara beserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tidak bersama-sama pembasuhan kaki di gedung gereja. Barangkali kalau di rumah ada yang melaksanakannya, baik juga. Dan ini adalah bagian dari penghayatan, tetapi tetap jaga jarak ya. Artinya mengenakan protokol kesehatan yang ketat. Supaya apa? Supaya justru tidak menjadikan masalah bagi kesehatan kita. Meskipun kita tidak ada pembasuhan kaki secara simbolis, tetapi makna dari melayani, makna keteladanan Kristus, biarlah tetap melekat dalam hidup kita. Dan perjamuan kudus yang kita terima saat ini benar-benar bermakna bagi kita, menjadi kesatuan dalam kita rela melayani seperti Tuhan Yesus juga rela melayani murid-muridnya, rela melayani kita. Dan sebagai pelayan ketika kita di dalam kasih Kristus, itu adalah mulia. Karena kasih Kristus sangat mulia. Oleh karena itu saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini diajarkan dan diperintahkan untuk merendahkan diri. Dan itu suatu kemuliaan ketika kita dasari dengan kasih Kristus yang kita ungkapkan dalam kasih kita. Mari kita melayani dan mengasihi. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh bersama paduan suara GKJ Dayu.
beserta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama dalam saat teduh mengikuti alunan paduan suara yang meskipun tidak dalam satu tempat tetapi boleh disatukan suaranya untuk memuji Tuhan melalui media virtual. Saudara-saudara, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kau ajarkan kami untuk kami merendahkan diri dan saling melayani. Karena Tuhan Yesus Kristus telah merendahkan diri dari sorga yang mulia, berkenan datang ke dunia, bahkan bersedia masuk ke dalam kerajaan maut. Kami Tuhan sebagai manusia, biarlah meneladan kerelaanmu. Bapa di sorga, dan Engkau telah menyerahkan tubuhmu, darahmu. Kami akan menghayatinya dalam perjamuan kudus yang akan kami terima. Biarlah memelihara iman kami dan kami senantiasa mengingat untuk rela merendahkan diri dan penuh kasih, mengungkapkan kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami pada saat ini juga ingat saudara-saudara kami yang menderita sakit apapun. Biarlah saat ini mereka juga mendapatkan penguatan dari-Mu tubuh dan jiwanya, sehingga dalam iman mereka tetap bersemangat hidup di dalam Engkau, dan juga tetap merasakan berkat-Mu, dan bahkan Kau memakai mereka menjadi saluran berkat bagi sesama. Kau berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sakit karena virus corona, karunia kesabaran juga dan pemulihan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang melayani di garda depan sebagai dokter, perawat, penyedia layanan kesehatan untuk penanganan dan penyembuhan saudara-saudara kami, berkatilah mereka Tuhan, sehingga mereka pun merasakan damai sejahtera-Mu. Berkatilah para pemimpin negara kami, juga para pemimpin di daerah-daerah sampai saudara kami yang melayani di tingkat RT, untuk boleh merasakan Kau hadir, memimpin, menyertai dan berkati mereka untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan bangsa kami. Saudara-saudara kami yang saat ini masih merasakan penderitaan karena harus masih dalam di pengungsian karena bencana alam yang menimpa mereka, juga mereka yang masih menderita sakit ataupun berduka karena kehilangan anggota keluarganya. Berkatilah Tuhan, kuatkanlah mereka, dan biarlah bantuan yang diberikan sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Bapa di surga, makna pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan juga kebangkitannya, biarlah kami hayati senantiasa untuk kami boleh hidup di dunia ini, memancarkan kasih-Mu yang agung dengan penuh keberanian untuk kebenaran, karena Engkau telah menang dari kuasa maut. Dan saat ini Tuhan, kami menghayati pengorbanan-Mu untuk kami juga berkorban bagi sesama kami. Bapa di surga, berkatilah kebaktian-kebaktian yang diadakan khususnya pada pekan suci ini, Hari Suci dan juga Minggu Paskah, untuk boleh bermakna dalam kami senantiasa hidup di dalam Engkau bersama saudara-saudara kami di dunia ini. Kami serahkan juga perjamuan kudus yang akan kami terima dalam nama-Mu. Biarlah berguna bagi penguatan dan pemeliharaan iman kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa,
doa ini kami serahkan dan perkenankanlah kami naikkan doa yang Kau ajarkan menjadi doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Mari secara khusus kita kembali di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah perjamuan kudus yang kami lakukan, yang kami terima pada saat ini, untuk benar-benar berguna bagi pemeliharaan iman kami. Kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini saudara-saudara, seperti yang telah diwartakan, kita akan menerima sakramen perjamuan atau perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus sendiri yang menetapkannya dan mengundang kita semua untuk menerimanya. Perjamuan kudus, saudara-saudara, beserta anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, diperuntukkan bagi kita, saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya atau sidi, serta anak-anak atau yang belum sidi. Kami juga menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang saat ini bersedia dan siap untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan kami. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita bersama masuk dalam saat teduh untuk menguji diri kita atau mengadakan pendadaran terlebih dahulu. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita menguji diri atau mengadakan pendadaran dalam keteduhan. Kita menguji diri masing-masing di hadapan Tuhan. Demikian. Kita bertanya kepada diri kita, apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Mari kita dalam hati dengan kesungguhan menjawab, ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan Allah, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Kita bertanya demikian, apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan suami atau istri? Para suami dalam menjawab di dalam hati dengan kesungguhan demikian, ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan istri, walaupun kami mengaku kami tidak sempurna. Istri menjawab di dalam hati dengan sungguh demikian, ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan suami, walaupun
kami mengakui kami tidak sempurna. Kita bertanya demikian, apakah kita hidup dalam damai dengan orang tua atau dengan anak kita? Para orang tua, menjawablah dalam hati dengan sungguh demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan anak, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Anak-anak, silakan anak-anak menirukan ya. Anak-anak menirukan dengan jawaban demikian, ditirukan. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan orang tua kami, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Kita semua bertanya demikian. Apakah kita hidup dalam damai dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Semua menjawab dalam hati dengan sungguh demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan semua, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Saudara-saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Allah membarui hidup kita, memampukan kita untuk bersaksi tentang kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Mari kita ungkapkan syukur kita dalam doa atas karya Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami dipersekutukan di dalam Kristus. Ya Allah, kami juga bersyukur karena kami Kau undang mengikuti perjamuan kudus ini. Ya Allah, kami menyambut perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Tuhan Yesus Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita juga meyakini bahwa Kristus juga mengundang anak-anak untuk turut serta dalam perjamuan kudus, dan jangan sampai kita menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya, sebab anak-anak seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Demikian dalam Injil Matius pasal 19 ayat 14. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita saat ini. Tuhan Yesus Kristus yang pada malam menjelang Ia disalibkan, mengambil roti dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus Kristus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus Kristus juga mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesat dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara, beserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan dan dicurahkan, yang jadi sarang untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut, untuk menyelamatkan dunia. Saat ini kita akan menerima roti dan anggur. Mari, saya mengundang saudara-saudara serta anak sekalian satu di dalam meja perjamuan Tuhan. Kita akan bersama-sama bersekutu dalam satu meja perjamuan Tuhan. Silakan.
Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah roti ini atau pengganti roti, dan nanti kita akan memakannya bersama-sama. Mari roti atau pengganti roti yang kita terima, kita makan bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Kita makan bersama-sama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah anggur ataupun minuman pengganti anggur. Kita nanti akan minum bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Mari, anggur atau pengganti anggur yang kita terima, kita minum bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan dunia dari dosa. Kita minum bersama-sama. Saudara-saudara peserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah diperkenankan menerima sakramen perjamuan dalam kebaktian Kamis Putih saat ini, satu hari sebelum kita bersama sampai kepada hari Jumat Agung, di mana kita besok akan menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saat ini mengingatkan kita dan kita menghayati bersama bagaimana Tuhan Yesus Kristus dalam kerelaannya siap menderita, menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut, sehingga kita mendapat hidup di dalam Dia. Mari kita mengucap syukur atas anugerah Allah itu. Kita masuk dalam saat teduh. Mari dalam keteduhan kita memuji Tuhan dalam ucapan syukur kepada-Nya dengan mengucap dalam hati demikian: pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan begitu besar. Berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini, persembahan khusus Kamis Putih dan perjamuan kudus sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita dari kitab Mazmur 50 ayat 23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman-Nya, kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persembahan kita ini kita serahkan di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami hantarkan. Segala sembah dan puji syukur kami haturkan kepadamu, ya Tuhan, di mana di dalam ibadah pada saat ini Engkau perkenankan kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami hayati, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah jemaat, baik di tengah-tengah warga masyarakat, dan dimanapun kami berada. Demikian juga Bapa, Engkau telah perkenankan kami untuk mengikuti dan menerima
perjamuan kudus. Biarlah tubuh dan darahmu senantiasa menguatkan iman kepercayaan kami. Sehingga semakin hari iman kami semakin bertumbuh dengan baik. Bapa yang ada di surga, pada saat ini juga kami mengaturkan terima kasih di mana di tengah-tengah kami mengikuti ibadah, Engkau berikan waktu kepada kami untuk mengaturkan persembahan yang kami ambil dari sebagian dari berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Sebagai ucapan rasa syukur kami, terimalah, kuduskanlah, berkatilah persembahan ini sehingga boleh untuk mencukupi bagi seluruh kegiatan yang ada di Gereja Jawandayu. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk mengelola persembahan. Biarlah Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Bapa yang ada di surga, ajarkan kepada kami supaya kami mau dan mampu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Bapa, bila mana di dalam kami mengaturkan persembahan ini ada kekurangan dan dosa, kiranya Tuhan berkenan memberikan pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bangkit berdiri, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menaikkan nyanyian kesanggupan kita dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendapatkan pengajaran dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus dalam merendahkan diri. Dia yang Maha Mulia telah turun dari surga ke dunia dan bahkan Dia rela
turun ke dalam kerajaan maut. Dia rela mencuci kaki para murid dan dia rela menyerahkan tubuh dan darahnya. Dan kita peringati, kita hayati bersama dalam perjamuan kita. Dan biarlah kita juga disemangati untuk rela merendahkan diri dan menyatakan kemuliaan kasih di dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Mengasihi